warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ranti Afrianti dari kelas MI 5B dengan NIM 2205102029. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengenalan Linux. Di sini ada 4 pokok pembahasan. Yang pertama ada perkembangan Linux, yang kedua ada distro, yang ketiga keunggulan Linux dan kelemahan Linux, dan yang keempat kernel. Kita masuk ke perkembangan Linux. Linux pertama kali dikembangkan pada tahun 1991 oleh Linus Benedict Torvalds, seorang mahasiswa asal Finlandia. Sistem operasi ini dirilis dengan lisensi open source, memungkinkan siapa saja untuk memodifikasi dan mengembangkannya secara bebas. Linux telah menjadi salah satu sistem operasi yang banyak digunakan di berbagai sektor, seperti sektor pemerintahan, bisnis, dan pendidikan. Hal ini disebabkan oleh sistem Linux yang bersifat open source. Siapapun bisa mengembangkannya dan menggunakan secara bebas. Richard Stallman, pendiri Free Software Foundation, menggabungkan proyek GNU dengan kernel Linux buatan Linus Torvalds. Menciptakan GNU atau Linux. Seiring perkembangannya teknologi, Linux terus berkembang dan dipaketkan dengan berbagai perangkat lunak untuk kebutuhan server, desktop, perkantoran, internet, multimedia yang dikenal sebagai distro Linux. Yang kedua yaitu distro Linux. Distro Linux atau distribusi Linux adalah sistem operasi berbasis kernel Linux yang mencakup berbagai aplikasi. Beberapa distro Linux tersedia secara gratis, sementara yang lain bersifat komersial seperti Debian, Red Hat, Enterprise, dan SUSE. Ada banyak jenis distro Linux dan beberapa di antaranya sangat populer hingga menghasilkan banyak varian turunan, seperti Debian yang menjadi dasar bagi distro lain seperti Ubuntu dan Knoppix. Macam-macam distro Linux. Yang pertama, Debian didirikan pada tahun 1993 yang berasal dari gabungan nama Debra dan Iain, penciptanya. Debian bertujuan untuk menjadikan sistem operasi berkualitas tinggi dan komersial dengan pengembangan terbuka, mengikuti model proyek Linux dan GNU. Yang kedua, Slackware. Slackware adalah distro Linux tertua yang masih aktif, terkenal karena stabilitas dan kesederhanaannya. Slackware digunakan baik secara server maupun workstation. Distro ini mendukung berbagai window manager dan lingkungan desktop, atau bahkan bisa dijadikan tanpa lingkungan desktop. Yang ketiga, Red Hat. Didirikan pada tahun 1993. Adalah perusahaan besar yang dikenal karena dedikasinya pada perangkat lunak sumber terbuka. Produk utamanya Red Hat Linux adalah salah satu distro Linux utama. Yang keempat ada Ubuntu, dirilis pada tahun 2004. Distribusi Linux ini gratis dan open source berbasis Debian. Dikenal dengan kemudahan pengguna, Ubuntu menggunakan lingkungan desktop Unity dengan fitur pencarian yang kuat. Yang kelima ada OpenSUSE. SUSE sebelumnya SUSE Linux adalah distribusi Linux yang dikembangkan oleh SUSE Linux GmbH di Jerman. Awalnya berbasis Slackware dan nama SUSE diduga terkait dengan ilmuwan komputer Jerman yaitu Konrad Zuse karena pengucapannya mirip. Yang keenam ada Fedora. Sebelumnya Fedora Core adalah distro Linux berbasis RPM yang didukung oleh Fedora Project dan Red Hat. Nama Fedora diambil dari topi di logo Red Hat dan sejak rilis ke-7 namanya menjadi Fedora. Fedora terkenal sebagai pionir teknologi baru dan digunakan oleh Linus Torvalds. Yang ketujuh ada Mandriva Linux. Mandriva Linux sebelumnya disebut Mandrake Linux atau Mandrake Linux. Adalah sistem operasi yang dikembangkan oleh Mandriva. Sebelumnya Mandrake Soft dan menggunakan RPM Package Manager. Yang keempat ada VC Linux OS atau PCLOS adalah sistem operasi desktop gratis yang dirancang untuk mempermudah penggunaan di komputer pribadi. 9 ada Knoppix, adalah distro Linux Live CD berbasis Debian yang bisa dijalankan langsung dari CD-ROM tanpa instalasi. Dikembangkan oleh Klaus Knopper, Knoppix cocok untuk demo
belajar Linux atau sebagai CD-RISC-ku. Kekurangan utama adalah kebutuhan memori besar untuk modus grafisnya, yaitu 96 MB, meskipun bisa dijalankan dengan 64 MB jika menggunakan swap. Yang ke-10 ada Sunrose. Sunrose adalah distro Linux berbasis KDE, diambil alih dari Core Linux pada Agustus 2001, didirikan oleh Linux Global Partner. Sunrose mirip dengan Microsoft Windows dan dirancang untuk memudahkan pemula. Pada Juli 2007, Sunrose memilih Scalix dan pada 2008 mengakuisisi Linspire. Yang 9 ada CentOS, adalah sistem operasi gratis yang dibangun dari source code Red Hat Enterprise Linux atau RHEL dan bertujuan untuk sepenuhnya kompatibel dengan RHEL. CentOS menggunakan paket RPM dan memiliki isi yang hampir sama dengan RHEL. Namun semua atribut RHEL dihapus, seperti mengganti readme.txt RHEL dengan readme.txt CentOS. Terus yang ketiga ada keunggulan Linux. Yang pertama, kode sumbernya terbuka dan dapat dimodifikasi sesuai kebutuhan. Yang kedua, tidak memerlukan biaya lisensi. Yang ketiga, bisa dijalankan dengan perangkat dengan spesifikasi rendah. Yang keempat, dapat berjalan di perangkat kecil sehingga klusternya besar. Yang kelima, Linux dapat berjalan tanpa restart dalam waktu lama. Yang keenam, kebal terhadap virus. Yang ketujuh, menggunakan file system yang meminimalkan fragmentasi. Yang ke-8, pembaruan keamanan cepat dirilis setelah bug ditemukan. Yang 9, protokol TCP atau IP bawaan menggunakan lebih efisien untuk jaringan. Yang ke-10, mendukung file sistem besar ideal untuk server. Sini ada kelemahan Linux. Yang pertama, Linux memiliki antarmuka dan sistem yang berbeda dari Windows, sehingga membutuhkan waktu dan usaha untuk belajar. Yang kedua, penggunaan fitur what you see is what you get belum optimal, seringkali memerlukan trik khusus untuk menggunakannya dengan baik. Yang ketiga, Linux masih kekurangan aplikasi setara dengan Windows, dan alternatifnya sering kurang kuat. Hal ini menyulitkan perusahaan yang ingin beralih ke Linux. Yang keempat, banyaknya distribusi Linux dapat membingungkan pengguna dalam memilih dengan penempatan file yang bervariasi di setiap distro, berbeda dari konsistensi Windows. Sini ada kernel. Kernel adalah inti yang mengatur perangkat keras. Kernel Linux versi 2.4 tidak mendukung preemption, sehingga tidak dapat menghentikan proses kernel yang sedang berjalan. Linux membutuhkan symmetric multiprocessing atau SMP, memungkinkan penggunaan beberapa prosesor sekaligus, serta terkenal efisien dan fleksibel, sehingga ideal untuk perangkat dengan spesifikasi rendah. Di Debian, pengguna dapat memilih dan menginstal kernel sesuai dengan perangkat keras yang dimiliki, dengan berbagai opsi konfigurasi kernel yang tersedia. Di sini ada macam-macam konfigurasi kernel. Yang pertama, vanilla adalah kernel standar di Debian yang berisi hampir semua driver Linux, termasuk jaringan, SCSI, kartu suara, dan video, serta disk penyelamat untuk kondisi darurat. Yang kedua, UDMA 66 mirip dengan vanilla, tetapi menyertakan patch idea Andre Hedrick untuk mendukung perangkat UDMA 66. Yang ketiga ada compact, versi ringkas dari vanilla, menghilangkan beberapa driver dan menambahkan dukungan untuk kartu Ethernet VCI untuk umum serta pengontrol RAID. Yang keempat, ID PCI mendukung perangkat ID dan VCI dengan beberapa dukungan untuk perangkat ISA, tetapi tidak cocok untuk digunakan dengan driver SCSI karena bisa menyebabkan sistem gagal saat booting. Terima kasih telah menonton presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.